Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Hubungan Kecerdasan Emosi Terhadap Perilaku Konsumtif pada mahasiswa Universitas Negeri Padang angkatan 2020. Nah, mahasiswa menjadi salah satu pelaku atau bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan manusia berkembang seiring berjalannya waktu. Seorang individu memiliki berbagai macam kebutuhan, dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, hingga komplementer. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 9 dari 12 mahasiswa yang memiliki perilaku konsumtif. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan mereka yang cenderung membeli barang-barang di luar dari kebutuhan. Alasannya karena mahasiswa itu masih mendapat uang jajan dari orang tua. Koper dan Sawaf 1998 mengatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa 9 dari 12 mahasiswa memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan mereka yang memiliki kesadaran diri yang rendah. Kemudian mereka juga kurang mampu memahami emosi dan perasaan diri sendiri, yang kemudian menyebabkan mereka tidak mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Selain itu, kemampuan regulasi yang buruk juga dapat menjadi penyebab seseorang memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Nah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah, Wahyono, dan Inayati 2016 menunjukkan bahwa hasil kecerdasan emosi yang tinggi sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam berkonsumsi. Jadi berdasarkan fenomena yang terjadi, banyak dari kalangan mahasiswa yang memiliki perilaku konsumtif membeli barang hanya mengikuti tren, bahkan ikut-ikutan teman tanpa disadari kebutuhan yang khusus. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melihat apakah ada hubungan kecerdasan emosi terhadap perilaku konsumtif sehingga diharapkan bisa membantu meminimalisir perilaku konsumtif pada mahasiswa tersebut. Nah, dari kerangka berpikir ini dapat diketahui bahwa jika mahasiswa WNP angkatan 2020 yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi tentunya akan memiliki perilaku konsumtif yang rendah. Sedangkan jika kecerdasan emosi mahasiswa UNP angkatan tahun 2020 memiliki kecerdasan emosi yang rendah, tentunya perilaku konsumtifnya akan tinggi. Nah, kemudian yaitu ada metode penelitian. Jadi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara dua variabel, sehingga hasil yang didapat diperoleh melalui penarikan kesimpulan dari data yang berupa angka setelah diolah dengan metode statistik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan perilaku konsumtif. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel. Yang pertama itu ada variabel bebas atau X, yaitu yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel terikat. Variabel X di sini yaitu kecerdasan emosi. Kemudian variabel yang kedua yaitu variabel terikat, di mana dalam penelitian ini variabel terikatnya itu adalah perilaku konsumtif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala Likert ini memiliki 4 pertanyaan atau lebih yang digabungkan membentuk skor atau nilai yang mewakili karakteristik individu seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku. Jadi analitis datanya dapat menggunakan skor gabungan, biasanya total atau rata-rata untuk semua pertanyaan. Jadi, saat menjawab pertanyaan pada skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan atas pernyataan tersebut dengan memilih salah satu opsi yang tersedia. Biasanya itu ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju.
Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Negeri Padang angkatan 2020. Sedangkan sampelnya yaitu 98 responden. Nah, jadi jumlah responden di sini ditentukan berdasarkan rumus Lovin, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung dan menentukan sampel yang tepat dalam sebuah penelitian dengan jumlah populasi yang besar. Oleh karena itu, maka jumlah sampel untuk penelitian ini 98 orang dari mahasiswa UNP angkatan 2020. Nah, kemudian teknik analisis data di sini digunakan yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini tujuannya untuk mengetahui item-item dalam alat ukur yang akan digunakan itu valid atau tidak. Kemudian uji reliabilitasnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan konsisten jika dilakukan kembali pada subjek yang sama. Untuk menganalisis uji hipotesis dilakukan uji asumsi dengan dua uji. Yang pertama, uji normalitas dan uji linear. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui nilai residual dari data terdistribusi normal atau tidak. Terus yang kedua yaitu uji linear. Ini digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian dilakukan uji metode produk momen, itu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak antara kecerdasan emosi terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa UNP angkatan 2020. Nah, akan tetapi karena data yang kami peroleh itu tidak terdistribusi normal, maka digunakanlah metode non-parametrik, yaitu teknik korelasi Reng-Spearman. Nah, kemudian didapatkan hasil dalam uji normalitas menunjukkan bahwa nilai data berdistribusi normal dengan subjek 98 dikatakan normal karena data ini mempunyai nilai signifikan 0,758, yaitu besar dari 0,05, serta hasil linear yang menunjukkan nilai signifikan deviation from linearity sebesar 0,036, yaitu kecil dari 0,05, yang diartikan bahwa tidak terdapat hubungan yang linear antara kecerdasan emosi dengan perilaku konsumtif. Kemudian koefisien korelasi dalam hasil penelitian ini memperlihatkan hasil negatif yang menandakan bahwa hubungan terjadi tidak searah, dan hal ini menandakan tinggi rendahnya kecerdasan emosi seseorang tidak mempengaruhi perilaku konsumtif. Nah, maka dari itu, dari output yang diketahui, koefisien korelasi sebesar negatif 0,169. Maka nilai ini menandakan hampir tidak ada korelasi kecerdasan emosi terhadap perilaku konsumtif. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas Negeri Padang angkatan 2020. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek yang terdiri dari 98 orang mahasiswa angkatan 2020 Universitas Negeri Padang tidak terindikasi atas kecerdasan emosi mereka yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perilaku konsumtif. Nah, jadi sekian hasil presentasi dari penelitian ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.